Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pangestu dengan NIM 12122000021. Perkenalkan, nama saya Sariski Hoirunisa dengan NIM 12122000012. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hafizadini dengan NIM 12122000015. Perkenalkan, nama saya Anis Juliana Putri dengan NIM 12122000006. Perkenalkan, nama saya Akbar Kurniawan Fitrianto dengan NIM 12122000009. Kami dari kelompok 5 di sini untuk memenuhi tugas sistem drainase, kami mengambil studi kasus khususnya di sistem polder. Kita mengambil sistem polder Kamal yang ada di Jakarta Utara. Nah, kenapa kita mengambil sistem polder? Karena salah satu tujuannya adalah untuk penanggulangan banjir. Jadi sistem polder ini dibangun untuk penanggulangan banjir di wilayah tersebut. Jadi apa sih sistem polder itu? Sistem polder adalah sistem pengelolaan air terpadu yang digunakan untuk melindungi wilayah yang berada di bawah permukaan laut atau daerah rawan banjir dengan cara mengendalikan masuk dan keluarnya air di dalam wilayah tersebut. Nah, kegunaan sistem polder itu yang pertama, mencegah banjir dan genangan di daerah rendah. Yang kedua, mengatur tinggi muka air tanah agar tidak merusak bangunan dan infrastruktur. Yang ketiga, melindungi wilayah pemukiman, industri, dan pertanian dari kerusakan akibat air. Dan yang terakhir adalah mendukung tata ruang kota yang aman dan berkelanjutan di wilayah dataran rendah. Lalu apa aja sih komponen-komponen yang ada di sistem polder? Nah, yang pertama itu ada yang namanya tanggul atau dinding penahan air. Gunanya itu untuk melindungi wilayah polder dari masuknya air dari laut, sungai, atau sumber eksternal lainnya. Yang kedua itu ada saluran drainase, baik itu primer, sekunder, ataupun tersier. Gunanya itu untuk mengalirkan air hujan dari dalam wilayah polder menuju kolam retensi atau pompa. Yang ketiga ada kolam retensi atau kolam pengendapan, sebagai tempat penampungan sementara air hujan sebelum dipompa keluar. Yang keempat itu ada stasiun pompa atau pompa air. Ini adalah rumah pompanya, rumah pompa polder Kamal. Gunanya itu untuk membuang air keluar dari dalam sistem polder ke sungai, kanal, atau ke laut. Dan yang terakhir itu ada pintu air. Gunanya itu untuk mengatur aliran air masuk atau keluar. Biasanya digunakan jika memungkinkan untuk membuang air saat muka air luar lebih rendah atau secara gravitasi. Nah, kita mengambil studi kasusnya itu di rumah pompa polder Kamal yang ada di Jakarta Utara. Tepatnya itu ada di Jalan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Polder ini memiliki 3 buah pompa yang dapat mengalirkan secara keseluruhan 30.000 liter air per detik. Nah, rumah pompa Kamal ini juga telah menerapkan sistem Supervisory Control and Data Acquisition atau disebutnya juga SCADA. Mekanisme ini memungkinkan penyajian data secara real time untuk dimonitor dari jarak jauh. Polder atau rumah pompa ini memiliki peran penting dalam mengendalikan banjir dan rob di pesisir utara Jakarta. Apa itu long storage? Long storage adalah kolom retensi atau waduk buatan yang berfungsi menampung air hujan sementara sebelum dialirkan ke sungai atau ke laut. Melalui pompa dan pintu air, dalam konteks polder Kamal Muara, long storage ini membantu mengatur debit air agar tidak langsung membanjiri kawasan permukiman. Long storage di polder Kamal Muara memiliki area tangkap air seluas 1.612 hektar. Sistem ini dilengkapi dengan rumah pompa berkapasitas 3 kali 10 meter kubik per detik dan pintu air, serta didukung oleh long storage yang berfungsi sebagai penampung awal air hujan sebelum dipompa keluar. Fungsi dan manfaat long storage adalah mengurangi resiko banjir, menampung air hujan secara sementara untuk mencegah genangan di permukaan, mengatur aliran air, memungkinkan pengatur aliran air secara bertahap ke sungai atau laut melalui pompa dan pintu air, meningkatkan efisiensi pompa, mengurangi beban kerja pompa dengan menampung air terlebih dahulu, dan menyesuaikan dengan kondisi lokal, dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Kamal Muara.
Wilayah kontribusi aliran air ke Polder Kamal Muara ada 4. Yang pertama adalah Kelurahan Kamal Muara sebagai lokasi utama dari polder seluruh area pemukiman dan fasilitas di Kamal Muara menjadi sumber utama aliran air pemukiman. Bagian dari kelurahan yang kedua adalah bagian dari Kelurahan Kapuk Muara, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kamal Muara, terutama bagian utara dan barat, berkontribusi terhadap aliran air ke sistem polder. Yang ketiga adalah sebagian wilayah Kapuk dan Tegal Alur, daerah-daerah ini yang berada di selatan dan barat daya Kamal Muara juga termasuk dalam area tangkapan air yang mengalir ke polder. Dan yang terakhir adalah kawasan industri dan pergudangan di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, beberapa area industri dan pergudangan yang berada di timur dan tenggara Kamal Muara turut menyumbang air aliran terutama saat hujan turun. Air yang dipompa keluar dari sistem polder Kamal yang dialirkan menuju muara sungai Kamal yang terletak di wilayah Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sistem ini dirancang untuk mengalirkan air dari kawasan pemukiman dan drainase internal ke muara tersebut, kemudian bermuara ke Teluk Jakarta. Berikut adalah bendung karet yang ada di rumah pompa Polder Kamal. Bendung karet dalam sistem polder berfungsi sebagai alat pengatur muka air fleksibel dan efisien. Fungsinya mencakup mengendalikan tinggi muka air sungai atau saluran, mempertahankan cadangan air saat kemarau, dan mempercepat pembuangan air saat hujan deras untuk mencegah banjir. Fungsi terpenting bendung karet adalah menahan air laut masuk ke dalam sistem polder, terutama di daerah pesisir. Fleksibilitas naik turun bendung karet menjadikan sangat efektif dalam menjaga kestabilan tata air di wilayah rendah yang rentan terhadap perubahan pasang surut dan curah hujan ekstrim. Berikut adalah pemeliharaan bendung karet. Dilakukan secara rutin untuk menjaga fungsi dan kendalanya. Kegiatan utamanya meliputi pemeriksaan kondisi fisik membran karet, pembersihan dari sampah dan lumpur, serta pengujian sistem inflasi dan deflasi. Selain itu, komponen mekanis dan kelistrikan seperti pompa, katup, dan sistem kontrol juga perlu dirawat secara berkala. Pemeriksaan khusus dilakukan setelah bencana atau cuaca ekstrim. Dengan perawatan yang baik, bendung karet dapat beroperasi optimal dan tahan lama. Berikut ini adalah area tanggul yang ada di sistem polder Kamal. Tanggul dalam sistem polder Kamal berfungsi sebagai batas fisik yang memisahkan wilayah polder dari sumber air luar seperti sungai, danau, atau laut. Tanggul ini dibangun mengelilingi area yang diingin dilindungi sehingga air dari luar tidak dapat masuk secara ke dalam sistem. Keberadaan tanggul sangat penting karena berperan sebagai pelindung utama terhadap ancaman banjir dari luar, terutama saat terjadi pasang laut, hujan lebat, atau luapan sungai. Di dalam polder, agar tetap sesuai dengan kebutuhan baik untuk pertanian, permukiman, maupun kegiatan lainnya. Dengan tanggul yang kuat dan terawat, sistem polder dapat berfungsi secara optimal dalam mengelola air dan melindungi wilayahnya, rendah dari genangan serta kerusakan akibat limpasan air yang tidak terkendali. Baik, cara pemeliharaan tanggul yaitu pemeliharaan tanggul dapat dilakukan dengan inspeksi rutin untuk mendeteksi kerusakan seperti retakan atau erosi, pembersihan dari sampah, vegetasi liar, serta perbaikan segera pada bagian yang rusak. Penguatan lereng dengan rumput atau batu juga penting untuk mencegah longsor. Saat musim hujan, tanggul harus diawasi lebih insentif. Semua kegiatan harus dicatat sebagai bagian dari pengelolaan dan evaluasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang trash rek.
yang ada di belakang saya. Trash rack ini berfungsi untuk menyaring air dari long storage agar tidak masuk ke dalam pompa. Biasanya sampah-sampah yang masuk ke dalam pompa itu sampah-sampah yang besar seperti ranting kayu, plastik besar, dan lain-lain. Trash rack ini terbuat dari bahan baja atau logam. Lebih spesifik lagi itu besi galvanis. Kenapa besi galvanis? Karena besi galvanis itu anti terhadap karat atau korosi yang dibawa oleh limbah-limbah air. Yang kedua juga ada baja tanpa tahan karat, yaitu stainless steel. Yang ketiga ada baja karbon. Fungsinya sama untuk tahan terhadap karat. Selanjutnya itu, ada nggak sih kemungkinan dari trash rack ini untuk sampah lolos ke keluarnya air? Ya ada. Kenapa sampah itu bisa lolos? Karena biasanya terjadi beberapa faktor, yaitu pertama karena sampah terlalu kecil, yaitu sampah-sampah plastik kecil, plastik-plastik yang sudah hancur ataupun popok bayi. Yang kedua itu karena volume sampah terlalu banyak. Biasanya karena volume sampah terlalu banyak akibat hujan yang deras, trash rack ini tidak bisa menampung. Jadi ada beberapa sampah yang lolos ke keluarnya air. Yang ketiga itu, trash rack tidak dibersihkan secara berkala. Biasanya karena tidak dibersihkan, sampah menumpuk di dalam trash rack. Jadi beberapa sampah itu lolos ke keluarnya air. Dan yang terakhir itu biasanya desain trash rack kurang optimal. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya agar sampah itu keluar itu diketahui oleh pihak dari polder Kamal ini? Di sini itu cara mengatasinya adalah dipasangnya CCTV untuk melakukan tindakan cepat, CCTV atau sensor terhadap sampah yang lolos. Berikutnya itu, gimana sih cara pemeliharaan trash rack ini agar bekerja secara maksimal setiap saat? Yang pertama itu ada pembersihan secara rutin. Yang kedua ada pengecekan struktur. Yang ketiga pelumasan engsel. Dan terakhir pencatatan volume pada sampah yang masuk terhadap trash rack. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pompa dari sistem polder itu sendiri. Bisa dilihat sistem pompa yang ada pada sistem polder di wilayah Kamal, Jakarta Utara ini memiliki tiga pompa utama. Salah satu komponen paling vital dari sistem polder Kamal adalah rumah pompa itu sendiri yang berfungsi untuk membuang air dari kolom retensi atau long storage yang pada di sana ke saluran besar atau langsung ke arah laut. Ke sini sampai ke sana. Karena elevasi wilayah Jakarta ini berada di bawah muka laut, air tidak bisa dialirkan secara gravitasi. Oleh karena itu, pompa air berkapasitas besar ini digunakan untuk mengatasi akumulasi air hujan atau air limpasan dari pemukiman. Secara teknis, rumah pompa di Polder Kamal dilengkapi dengan 3 unit pompa sentrifugal berukuran besar, masing-masing memiliki kapasitas sekitar 10 meter kubik per detik. Dengan demikian, total kapasitas pemompaan sekitar 30 meter kubik per detik. Ini berarti dalam 1 menit, pompa dapat membuang hingga 1.800 meter kubik air keluar dari sistem polder. Setara dengan mengosongkan sekitar 720.000 galon air per jam. Baik, selanjutnya jenis pompa dan cara kerja. Pompa yang digunakan di sini adalah jenis pompa sentrifugal horizontal yang bekerja dengan prinsip gaya sentrifugal untuk mendorong air dari pusat impeller ke arah luar, menghasilkan tekanan yang cukup untuk memindahkan air keluar area polder dari arah long storage, dipompa ke arah sini untuk dialirkan ke laut. Ya, pompa ini dirancang untuk bekerja secara terus-menerus dalam kondisi curah hujan yang ekstrim maupun saat erobe melanda. Lanjut, sumber daya dan otomatisasi. Setiap pompa digerakkan oleh motor listrik bertegangan tinggi yang terhubung ke jaringan PLN, namun juga dilengkapi dengan genset cadangan untuk mengantisipasi pemadaman listrik yang bisa mengganggu sistem pengendalian banjir. Pengoperasian pompa juga sudah menggunakan sistem otomatis berbasis sensor ketinggian air. Sensor ini akan membaca tinggi muka air di kolam retensi dan mengaktifkan pompa secara otomatis saat air mencapai ambang batas kritis. Next, sistem penyaringan dan perlindungan pompa. Sebelum air masuk ke dalam pompa, sistem ini dilengkapi dengan trash rack atau penyaringan sampah logam yang ditetapkan di depan inlet pompa. Selanjutnya, pemeliharaan berkalanya. Karena intensitas kerja pompa yang tinggi terutama saat musim hujan,
Pompa harus mendapatkan perawatan rutin seperti pelumasan, pengecekan kondisi motor, kebersihan saringan sampah, dan pengujian fungsi sensor otomatis. Perawatan ini biasanya dilakukan oleh tim dari UPK Badan Air DKI Jakarta atau Dinas Sumber Daya Air. Air berbusa saat keluar dari pompa disebabkan oleh yang pertama ada deterjen atau sabun dari limbah rumah tangga, yang kedua ada bahan organik seperti sampah atau sisa makanan, yang ketiga ada minyak atau lemak dalam air, yang keempat ada putaran pompa yang mencampur air dengan udara aerasi. Kesimpulannya, air berbusa menandakan kemungkinan adanya pencemaran terutama dari limbah domestik atau organik. Nah, berikut ini adalah kolam sedimentasi yang ada di sistem polder Kamal. Nah, sedimentasi itu bisa berasal dari air hujan, erosi tanah, dan aktivitas manusia seperti sampah dan lumpur. Kolam dalam sistem polder ini salah satunya kolam sedimentasi, gunanya itu untuk menahan lumpur agar tidak masuk ke pompa. Nah, ini nanti pompanya itu menarik air yang dari arah sana. Nantinya ini akan kelihatan sedimentasinya ada apa aja. Jadi di sini nanti akan tersedot sedimentasinya kumpul di sini. Nah, salah satu pemeliharaan yang paling penting itu adalah dengan pengerukan lumpur, pembersihan saluran, dan pemeriksaan pompa. Pemeliharaan ini sangat penting agar saluran tidak tersumbat, kapasitas air tetap cukup, dan sistem bekerja optimal. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.